Kalau buat gue sih lebih senang LeBron Witness 8 ini daripada LeBron Witness 6 sama 7. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Nike LeBron Witness 8. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih sama sekali nggak ada masalah, menggigit dengan sangat baik. Nggak sampai perfect, ada slip-slipnya dikit, tapi ya nggak sampai bikin kepleset juga. Semua manuver gue masih tercover dengan sangat baik. Kemudian kalau dipakai di lapangan outdoor, tetap sangat bisa diandalkan, masih bekerja dengan sangat baik tractionnya. Memang ada penurunan sedikit, tapi nggak yang sampai jomplang banget gitu sama yang di lapangan indoor yang bersih. Asalkan kalau udah ketempelan banyak debu, abas kalian wipe off. Itu juga quick wipe off kok, cuma kayak 1-2 wipe off gitu, terus udah gitu. Tractionnya bisa bekerja dengan baik kembali. Dan enaknya karena tractionnya ini renggang-renggang gitu ya, jadi nggak gampang kemasukan kotoran, nyimpen kotoran atau nyimpen kerikil gitu. Secara durability ini juga termasuk oke kalau abas kalian pengen pakai buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Dan memang biasanya sepatu basket budgetnya Nike itu memang diperuntukkan untuk lebih ke lapangan outdoor. Apalagi ini bahan rubber outsole-nya sudah XDR, jadi umur pakainya harusnya lebih panjang daripada bahan rubber outsole sepatu basket Nike yang enggak XDR. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya termasuk smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot dibuat cukup rounded, terus juga ada banyak flex groove gitu di bagian outsole-nya. Paling gue berasa sedikit kaku di bagian outrigger yang logo crown ini. Bagian situ tuh bener-bener keras gitu, nggak bisa ngeflex. Tapi overall masih termasuk enak sih untuk dipakai lari-larian gitu untuk akselerasi. Lanjut ke cushion, sesuai dugaan gue di video initial review, memang gue lebih cocok ternyata sama cushioning LeBron Witness 8 ini daripada LeBron Witness 6 sama 7 yang pakai setup cushioning full length visible Air Max. Kalau di LeBron Witness 8 ini Air Max-nya tuh cuma di bagian heel ya, dan jadinya menurut gue lebih berasa kompres sih dengan berat badan gue yang di bawah 80 kilo. Gue masih berasa ini bisa sedikit kembang kempis gitu, sedikit mentul-mentul. Cuma ya jujur buat gue pribadi nggak terlalu berasa sih, compressingnya dikit banget si Air Max-nya ini. Ya itu kembali lagi karena memang berat badan gue kayaknya nggak cocok nih sama cushioning si Air Max ini. Dan yang lebih bikin gue cocok sama setup cushioning LeBron Witness 8 ini adalah Phylon foam-nya. Ini berasa Phylon foam-nya tuh lebih kompres gitu karena memang fully exposed, terus yang di bagian dasarnya itu, yang di bagian outsole-nya banyak lubang-lubang gitu kan ya, sama yang logo Nike itu kan juga cut out tuh berupa lubang gitu. Nah ini bikin Phylon foam-nya tuh bisa lebih punya ruang lagi untuk compressing dan berasa lebih enak sih. Cuma memang tidak seempuk Phylon foam yang ada di Fly by Mid 3. Kalau itu lebih empuk lagi tuh Phylon foam-nya. Nah, keseluruhan feel setup cushioning LeBron Witness 8 ini lebih ke bouncy daripada ke soft. Softnya tuh dikit aja. Termasuk cushioning yang responsif, tapi sayangnya secara court feel nggak gitu dapat. Baik bagian heel maupun bagian forefoot itu berasa tebel cushioningnya, jadi kaki kita nggak begitu dekat dengan tanah. Dan itu yang menurut gue bikin sepatu ini masih kurang asik dipakai untuk gocek-gocek, dipakai untuk bermanuver gitu. Gue berasa kurang bisa bergerak dengan lincah pas pakai sepatu ini. Kalau untuk impact protectionnya jujur agak susah nih gue nilainya, karena gue pribadi kurang bisa ngerasain compression si Air Max yang di bagian heelnya ini. Meskipun kalau Phylon foam-nya itu oke, enak gitu ya, tapi ya tetap sih gue berasanya impact protection-nya agak-agak kurang sih. Berasa keras gitu loh cushioningnya. Jadi gue kalau pakai sepatu ini agak lama gitu, terus mainnya juga lagi cukup eksplosif, berasa sedikit nggak enak sih di bagian lutut gitu. Nggak sampai nyut-nyutan, tapi kayak berasa nggak enak aja gitu. Gue yakin ini impact protectionnya akan jauh lebih maksimal untuk abas kalian yang berat badannya di atas 80 kilo.
Lanjut ke material, well ini mesh uppernya termasuk zero break-in time. Dari awal penggunaan itu udah langsung enak, udah langsung lentur, langsung mengikuti pergerakan kaki, nggak ada yang kaku-kaku gitu. Kemudian secara breathable-nya juga oke, termasuk ada sirkulasi udara berasa di dalam sepatu ini. Meskipun gua main dalam jangka waktu yang lama gitu atau dalam cuaca yang panas, tetap berasa sih di dalam sepatu ini ada sirkulasi udaranya. Material tali meskipun berasa premium, tebel gitu ya, tapi sayangnya gampang lepas-lepas, jadi wajib diikat double, diikat mati biar nggak gampang lepas-lepas. Nah, padding-paddingnya sih yang gue suka di sepatu ini kayak fitur yang istimewa di sepatu ini. Tumben-tumbenan nih, Nike nggak pelit sama sepatu basket budgetnya. Biasanya nggak pelit padding mereka kalau di sepatu basket budgetnya. Ini tebel semua, terus padet-padet gitu ya. Jadi sekitaran pergelangan kaki itu berasa nyaman gitu, terus berasa dipeluk gitu ya, nggak ada masalah heel slip karena paddingnya tuh bener-bener tebal dan padat. Next untuk fitnya, gue nggak tahu kenapa nih sama sizing sepatu basketnya Nike belakangan mulai aneh-aneh. Kadang-kadang suka ada yang berasanya tuh sempit gitu. Di sepatu ini gue perlu upsize setengah, jadi kaki normal wajib upsize setengah kalau lu nggak mau menderita, karena ini snug fitnya tuh kalau ambil true to size bener-bener wow, udah snug fit parah sih, bukan snug fit yang enak menurut gue. Kalau untuk yang kaki lebar bahkan perlu upsize 1 menurut gue, bukan setengah lagi. Ini dengan gue upsize setengah dari 43 ke 44, ini feelsnya ya enak gitu, kayak sepatu size 43 Nike biasanya gitu. Sisa ruangan di ujung toe nggak terlalu banyak, cuma kayak berapa mili gitu. Terus bagian atas toe boxnya nggak bubbly, samping kanan kirinya juga udah pas banget. Kemudian untuk lockdownnya juga ini istimewa, gila, gue demen banget sama lockdownnya. Dengan perpaduan 2 pita nilon di level 1 dan 2, terus sisanya traditional punch hole gitu, terus dengan potongan mid cut, dengan padding-padding yang tebal dan padat, jadi bikin lockdown sepatu ini tuh bener-bener kaki berasa dipeluk lah dari midfoot sampai ke bagian pergelangan kaki. Terakhir untuk supportnya juga nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Support bagian depan ada overlap outsole, terus material uppernya juga termasuk tebal, cukup support gitu. Support bagian samping atau lateral ada lacing system yang baik gitu, terus material upper yang supportive, dan ada outrigger yang bentuk crown ini. Masih ditambah dengan base yang lebar, jadi bikin sepatu ini termasuk stabil ketika kita mendarat habis lompat dan ketika melakukan berbagai manuver. Support bagian belakang ada internal TPU heel counter. Internal TPU heel counternya Nike sih udah nggak usah diragukan, udah oke banget lah. Ditambah nggak ada masalah heel slip juga, jadi bener-bener ankle gue tuh berasa aman banget, berasa dipeluk. Udah gitu secara torsional support juga udah memadai, karena di sepatu ini sudah ada shank plate-nya, jadi nggak bakalan over twist sepatu ini. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike LeBron Witness 8 ini. Meskipun buat gue ya, gue sih tetap kurang cocok dengan gameplay gue sama setup cushioning yang ada di sepatu ini, tapi nggak bisa dipungkiri ini jelas salah satu sepatu basket budget yang top tier lah. Bisa jadi masuk top 5 tahun ini, mungkin. Ya, jadi buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ, klik link tersebut, nanti abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus. You know what to do, I'm Freddy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.